kebetulan saya menulis buku lebih 300 halaman. Buku itu judulnya 63 cara berbakti kepada kedua orang tua. Saya hadiahkan buku itu nanti ke Abah ya. Saya hadiahkan nanti. Nanti saya titip ya, buku 63 cara berbakti kepada kedua orang tua, lebih 300 halaman. Itu buat orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sedang sakit, orang tua yang sehat walafiat. Semuanya itu saya rangkum 63 cara berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah saya rasa 63 cara ini, buku ini insya Allah akan menjawab seluruh pertanyaan beliau. Ya, namun sebelum itu dibaca, bolehlah saya terangkan sedikit ya, insya Allah. Nanti saya hadiahkan buat Bapak ya, insya Allah. Nanti ya. Ada nggak saya bawa itu dari Jakarta? Coba nanti saya lihat ya. Kalau nggak ada nanti saya kirimkan dari Jakarta, insya Allah. Jadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah satu, baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, baik dia sehat ataupun orang tua kita sakit. Di antara cara kita berbakti, kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i. Guru daripada Imam Syafi'i, Imam Ibnu Uyainah namanya. Di situ beliau berfatwa menerangkan bahwa di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah mendoakan beliau fi duburi kulli salatin. Setiap selesai salat 5 waktu, jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra juz 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Itu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Sudah Allah kasih bagaimana bunyi kita berdoa buat orang tua. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Waghfir lahu janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma. Wa qul, dan berdoalah engkau kata Allah. Ucapkanlah apa ucapan doa itu, Allah langsung ajarkan. Allah yang langsung mengajarkannya dalam Al-Qur'an. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah ibu bapakku ya Allah. Kama rabbayani saghira, kama sebagaimana rabbayani, ibu bapakku menyayangiku, sebagaimana ibu bapakku memeliharaku, menyayangiku, saghira, di waktu aku kecil. Wah, Masya Allah, namanya ibu ketika melahirkan kita. Belum saja kita lahir, baru berapa bulan ya Allah, dielus-elus bayinya ya Allah. Semakin besar, kata Allah, wahnan ala wahnin, capeknya luar biasa. Yang namanya menggendong, Masya Allah, bayi yang digendong, belum dia bergerak-gerak, muntah-muntah, ada yang diopnam, ada yang masuk ke rumah sakit. Bahkan ada sebagian di antara ibu-ibu kita yang apa, dikasih pilihan, harus dibedah, harus dioperasi. Bahkan ada pilihannya apa? Ada ibu yang ditawarkan, ibu satu-satunya jalan, hanya 2. Ibu yang akan selamat, atau tapi bayinya yang akan meninggal dunia, atau bayi yang selamat, bayi yang meninggal, ibu yang selamat. Pilih yang mana? Ibu itu akan berkata, apa? Selamatkan anak saya. Bersimbah darah antara hidup dan mati. Mereka melahirkan kita, lahir antara hidup dan mati, disusui 2 tahun, capek letih, belum kita pasang popok, belum dia beol, belum dia macam-macam. Belum dia sakit, seandainya anaknya sakit, ya Allah rasanya apa katanya? Ya Allah, tiang bayi sakit, nenek anak kesakit. Tiang bayi sakit, nenek kaji, nenek anak kesakit. Ya Allah, susahnya luar biasa orang tua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan di antara cara kita berbakti, jangan pernah kita lupa berdoa
Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi, rahmati, cintai ibu bapak saya sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil, ya Allah. Ini kata Imam Ibnu Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i, ucapkan doa ini setiap selesai salat 5 waktu minimal. Setiap selesai salat 5 waktu, jangan pernah lupa itu. Jangan doanya panjang-panjang tapi Rabbi gfirlinya dilupain. Jangan. Bahkan sebanyak-banyaknya bikin ini jadi wirid. Di atas sepeda motor, kita kan mau berbakti sama orang tua kita. Baca ini jadi wirid. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah, tiang dia jadi wirid tiang. Alhamdulillah, ia jadi wirid tiang di lampu merah. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panggal-panggal lidat Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berembe pun tan tiang pelunggu sami balas searang jasin dengan doa nikah. Berembe pun tan tiang pelunggu sami balas. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inak tiang sungki inak tiang Yaman oleh tiang sungki. Saya gendong ibu saya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dia keliling, dia tawaf. Saya gendong tawaf ya Rasulullah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Saya gendong ya Rasulullah. Tawaf, sa'i, ihram, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, semua saya gendong ya Rasulullah. Sampai selesai hajinya ya Rasulullah. Aku gendong itu dari Yaman menunaikan ibadah haji, gendong melewati padang pasir, badai angin, terik matahari yang luar biasa. Itu saya gendong ya Rasulullah. Kira-kira bagaimana pendapatmu ya Rasulullah dengan bakti saya ini kepada ibu saya? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala bi zafratin wahidah. Wahai sahabatku, ketahuilah, satu helaan napas ketika engkau dilahirkan, semua kebaikan yang kau lakukan, kau gendong ibumu sampai selesai ibadah haji dan umrah, itu semuanya tidak akan membayar satu helaan napas ketika kamu dilahirkan oleh makmu. Sekali ngenjen inak tiang pelungguh nikah dan bau terbayah. Lamun de tiang pelungguh sami nikah berembe kesugih, mungkin pelungguh manusia tersugih le alam semesta ni. Dek nara isi tiang pelungguh manusia paling sugih le bawon dunia ni. Mu tebenge selapun ruan harta benda dan niki jok dengan toa. Benge harta ni selapun. Bayahannya pembantu 1000 pembantu melayani orang tua kita. Kita pun berkhidmat dengan orang tua kita. Semua harta yang kita berikan kepada ibu bapak kita tidak akan pernah membayar satu helaan napas ketika kita dilahirkan. Kita ada karena ibu. Kita ada karena ibu. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang tua kita. Maka sesungguhnya apapun yang kita persembahkan untuk kedua orang tua kita hari ini tidak akan pernah membayar satu enjenan, satu helaan napas ketika ibu kita melahirkan kita. Maka minimal cara kita berbakti kepada ibu kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu kira-kira. Minimal itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal dunia, boleh kita sedekahkan. Misalnya kita sedekahkan, oh ini masjid sebulan bayar lampu berapa? Oh bayar lampu masjid sebulan ini 500.000. Bulan ini itu tidak ada ruang yang tidak ada khilaf. Selalu ada khilaf. Selalu ada khilaf. Pelunggu sami takbir saja. Pelunggu sami takbir. Bagaimana cara takbir? Ulama khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan Allahu Akbar. Serentak antara Allahu Akbar dan mengangkat tangan. Ada sebagian ulama berkata tidak. Allahu Akbarnya lebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru angkat tangan. Ada sebagian ulama berpendapat tidak. Mengangkat tangan dulu baru takbirnya. Jadi Allahu Akbar. Begitulah kira-kira. Banyak sekali perbedaan pendapat ulama kalau kita bicara tentang hukum fikih. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, ada sebagian ulama yang memaknainya seperti tadi. Kalau ada orang bicara, maka ketika kita diam, maka kita pun menjadi sia-sia Jumatnya. Ya sudah, biarkan saja. Begitu kata sebagian ulama. Ada juga sebagian ulama, seandainya jika
orang yang berbicara ini mengganggu kekhusyuan berjamaah, mengganggu kekhusyuan orang lain, maka boleh kita berbicara. Boleh kita berbicara, namun dengan tetap menghormati imam yang sedang berkhutbah. Artinya tebala ini ke adeng-adeng tanda bala. Kalau bisa jalan tengahnya kita berikan isyarat saja. Jangan kita berbicara. Misalnya ada orang ribut, ada orang berbicara, ada orang main HP, main game di samping kita. Ada orang main game. Imam sedang berkhutbah, kita kasih dia kode atau jewer saja. Jewer saja. Nah, ini kita kasih dia kode supaya dia berhenti melakukan hal itu. Tapi jangan sampai kita sempata dia maksudnya. Dia tawaran dengan khutbah batu mata nih, ributan dia sama bala kerja dengan sama main game. Nah, nenten sama raniki maksudnya. Jadi sama dengan ada hadis, kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, doakan dia supaya barangnya tidak ketemu. Itu hadisnya, ya kan? Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Bagaimana fikih hadis itu? Ternyata dilihat itu fikhul hadisnya. Bagaimana cara memahami hadis? Nah, itulah pentingnya kita berguru. Pentingnya kita berguru. Makanya, man laysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanun. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Dia buka Quran. Oh, kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati khamar, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mabuk kalau kamu mau salat. Oh, lamun tendik sembahyang ja, lamun teu masih ngone waktu sembahyang kanggun teh noh, nginem kanggun teh noh, teler kanggun teh noh, puyeng marani ke Quran kena menu. Nah, salah paham. Padahal ayat Quran ini kan napa maranikeun tentang tafsiran. Padahal itu ada ayat yang bertahap-tahap. Nah, maka sama seperti tadi ada hadis, kalau ada orang mencari barangnya di masjid, maka doakan supaya barangnya tidak ketemu. Ternyata itu pandangan ulama berbeda juga. Nanti kalau ada orang mencari, ya sudah doakan supaya dia tidak ketemu. Ada sebagian ulama memandang, tidak, bukan begitu maksud hadis ini. Hadis ini dulu ada orang sedang sholat, orang sedang banyak beribadah di masjid, dia teriak-teriak mencari barangnya yang hilang. Jamaah, mencari yang pelunggu sami sama mungkin. Saya serius mbe tahu HP yang baru te itu ketolo mbe yo selapu gumpar jamaah saat yang sembahyang nih dengan etikaf bisribu dengan baca Quran sibuk nyepete barang. Iya mun berbahasa Nabi asbabul wurud namanya. Sebab turunnya hadis itu, datangnya hadis itu karena dia mengganggu orang yang sedang ibadah. Doa nih bayar telang dia nah iya bahasa Nabi. Karena dia mengganggu orang lain. Kalau tidak mengganggu bagaimana? Boleh. Misal lara semeton jari kebetulan kemarian dompet. Tahu haya ke jamaah nikah. Iya kemarian mulai jeding tahu nikah. Boleh kalau orang sudah selesai ibadah, sudah bubar, boleh kita kepada jamaah nuzulul Quran malam ini yang merasa ketinggalan dompetnya. Boleh menghubungi panitia. Boleh seperti itu. Kalau tidak mengganggu orang yang beribadah, itu fikih hadisnya. Sama seperti tadi, boleh kita kasih tahu, tapi dengan cara pelan-pelan dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan kekhusyuan salat Jumat. Nah, ini kira-kira. Begitu ya, Allahu a'lam. Yang kedua, zina. Oke. Ada pemimpin berzina. Rupanya beliau ini sering nonton Rahasia Ilahi rupanya. Ya. Padahal tante demen nih ke. Nggih. Lamun ibu-ibu pasti paling demen Nabi paling demen suara hati istri. Pastilah. Ya doang biasa nih ke. Indosiar nih ke non-stop. Kebetulan kadang-kadang dia ya dalam masihan kan. Jadi hiburan, enggak apa-apa jadi hiburan. Sekedar nembu ya seberak enggak apa-apa. Nggih. Lagu nenek saya sampai jadi kebiasaan. Ya Allah, bareh mulai dengan kelema-lema ini ke seniman subuh wah mulai ini ke suara hati istri ini ke. Nggih. Bareh malik jam balu masih, jam 11 masih, asar maghrib pun masih. Isya pun masih. Si rajin istiqomah Indosiar ini ke suara hati istri ini ke. Masya Allah. Pedas terus nih ke ibu-ibu nih ke sibuk gak tiru suara hati istri ini ke. Tidak apa-apa, sekedar jadi hiburan. Asalkan jangan melalaikan. Boleh. Ya, asalkan jangan melalaikan.
Ya 10 menit, 20 menit, setengah jam. Tidak apa, tidak jadi masalah. Ya, yang penting nenek dah sampai, wah ngebang zohor masih doang karing segede ini berbiruan sama meni nanti yang terdait di seni nanti selingkuh dia. Ternyata kadang-kadang kan marah ni ke. Jangan sampai kita sibuk. Ketika azan sudah dikumandangkan, sudah dimatikan TV-nya. Ketika dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Tinggalkan dunia yang kecil ini. Tinggalkan semuanya. Allah Maha Besar. Muazin berkumandang, hayya 'alas salat. Ayo salat. Segera salat, ambil air wudu. Muazin berkumandang lagi, hayya 'alal falah. Anda orang-orang beriman yang ingin beruntung, hayya 'alal falah. Ayo kita mencapai keberuntungan. Ayo kita berbondong-bondong untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah. Tinggalkan semua kelalaian dunia. Tinggalkan handphone. Ayo kita salat. Jangan sampai kita lalai. Jadi kalau misalnya ada seperti di sinetron Rahasia Ilahi, ada pemimpin yang melakukan perbuatan keji seperti zina misalnya, maka bagaimana langkah kita? Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah dengan kekuatan, dengan tangan. Kanggo tenika kamu kurang ngajar kamu maka tahu masjid tahu selingkuh. Maka masjid tahu bekapongan. Kurang ngajar kamu tempele ke nika. Kuat-kuat si tempele ke nika. Adin tahu nida kurang ajar, bila perlu arak ini ke supaya jadi pelajaran bagi orang lain. Kok di masjid dia pacaran, di masjid dia ciuman? Namanya zaman sekarang ini ya Allah, zaman sudah rusak. Namanya handphone ini, semua bisa diakses, semua ada dalam genggaman. Ada seperti itu. Boleh kita rubah dengan tangan. Fa'ilam tastati. Namun masih lagu ini ternyata pemimpin. Masya Allah, berhenti ini. Bagaimana solusinya? Fa'ilam tastati' fabilisani. Kata Nabi, kalau kau tak mampu dengan tangan, dengan power, dengan kekuatan, kasih dia nasihat. Datangi dia. Semeton, sudah jadi kepala desa. Penuh dengan yur dan nikah bawa masyarakat, ya Allah. Sudah girang dojok. Nikah jok kelap-kelap malam nikah, bahkan arak supu jamaah nikah, pelungguh terseriuk, nauzubillah min zalik. Dan sampai bahkan terseriuk dan nikah jauh nina nikah. Endeng dulu, biane pak kepala desa nikah, umpama nikah kepala desa Ampura. Umpama nikah Ampura, Pak RT dia semal nikah. Sila tobat wah sila. Napi lagi pelungguh nikah kau terpandang dengan toa. Umur 270 karing seberak nikah pedas ruah di innalillahi wa inna ilaihi rajiun nikah. Wah mbok nikah wah lelah ruan tantau-nantau nikah. Wah encok ruan jengkun nikah lagu sengang pelungguh tanggap dengan toa. Mau terbiar jadi kepala desa. Sila tobat wah sila. Bapak, marah nikah tata nasihat. Fabilisani, pakai lisan nasihat. Ternyata lamun dia nasihat ini sak berzina ni ternyata arak tetangga tenikut. Ya Allah, ya tenasehat. Ternyata ni jadi ketua bajingan boleh bertais. Selapun awak bertatuk, enggak ndek bertatuk niki penentang doang kerja gigi ndek bertatuk. Amun dia nasihat tenika, celakakan tuah. Temate tuah nika mun dia nasihat tenika. Ila-ila doang, berbentan. Fa illam tastati' fa biqalbi. Wa huwa adhaful iman, kata Nabi. Kalau kamu tak mampu merubahnya dengan memberikan nasihat, khawatir kamu kalau kau memberikan nasihat malah akan menjadi masalah besar dalam dirimu dan keluargamu. Fa biqalbi, maka dengan hati. Wa huwa adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Bagaimana caranya dengan hati? Ya Allah, benci perbuatan itu. Doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah. Doakan dia supaya dia dapat hidayah. Jangan biarkan dia. Kalau kita membiarkan dia tidak punya rasa kerisauan dengan kemungkaran, maradhiya am maksiatin fahuwa maksiyah, kata Nabi. Siapa yang membiarkan kemungkaran, ridha dengan kemungkaran, fahuwa maksiyah, maka dia sesungguhnya ikut melakukan maksiat. Nauzubillahi min dzalik.
Oleh sebab itu, minimal caranya wajib kita benci dengan perbuatan itu dan kita doakan saudara kita supaya dia mendapatkan hidayah. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Taif, berdakwah ke Taif, apa yang terjadi? Orang-orang di Taif itu melempar Nabi dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, bahkan sampai tanggal giginya berlumuran darah. Malaikat penunggu gunung itu, ya Rasulullah, marah malaikat penunggu gunung itu. Malaikat tersebut menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk kuangkat gunung ini, lalu saya timpakan ke kepala mereka, ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai malaikat. Jangan wahai malaikat. Sesungguhnya mereka kaum saya. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah ke jalan yang benar terhadap umatku, kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Berikan hidayah. Mungkin kalaulah dia tidak sadar, mungkin nanti anaknya yang bikin dia sadar. Ada saja, yang penting doakan saja. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita karena Allah Maha mendengar. Begitu, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi? Oke, silakan. Fadhil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apanya? Bagaimana? Oke. Jadi kan mereka juga memang karena ibadah mereka tinggi-tinggi daripada umat yang selama ini. Jadi apa ya sumbangannya saya pribadi bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti. Karena kita kan pertama kali pulang dosa kita sudah dalam terus sekarang kami lali. Sekarang apa jadi motivasi kami itu untuk bisa meyakinkan hati kita itu bahwa ada jaminan kita itu untuk paling tidak ringan di kubur dan yang bermasalah nanti. Baik. Tadi kalau panjang kalangannya. Oke. Pengorbanan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi sudah dijamin surganya paling tinggi. Sudah dijamin dosanya diampuni. Sudah dijamin tidak mungkin disentuh api neraka. Dijamin dalam Quran. Sahabat dapat jaminan dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha dengan mereka. Surga sudah dijamin. Adapun saya dan kita semua hari ini di zaman penuh maksiat, mungkarat menjadi jadi, merajalela perzinahan. Masya Allah, tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan terangnya alam kubur. Bagaimana nasib kita alam kubur? Tidak ada jaminan sama sekali. Kalau seandainya kita mati malam ini, bagaimana nasib kita? Tak ada jaminan. Selamatkah kita di alam kubur? Maka kira-kira apa yang akan dapat menenangkan kita? Amal apa yang akan bisa membuat kita agar agak lebih tenang rasanya? Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Di mana wasiat ini? Tidak akan pernah aku tanyakan lagi. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan ini kecuali hanya kepada engkau. Dan saya tidak akan pernah bertanya kecuali hanya kepada engkau ya Rasulullah. Wasiatkan kepadaku satu kalimat agar aku selamat dunia dan akhirat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Lalu kamu istiqamah, berada di atas iman dan Islam. Berada di atas jalan yang benar. Beramallah, beribadahlah. Jaga ibadah kita, jauhi maksiat. Jaga ibadah kita, jauhi maksiat. Bagaimana kita beribadah? Tidak harus ibadah kita. Kalau kita mau pakai ibadahnya Nabi, Nabi itu sampai bengkak kakinya sholat malam, sampai bengkak tahajud, sampai Aisyah itu komplain sebagai seorang istri yang harus ditemani. Aisyah, istri Rasulullah, Masya Allah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, bukankah surga telah dijamin bagimu?
Bukankah doamu sudah dikabulkan seluruhnya? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Kenapa kau ibadah sehebat ini sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin berterima kasih, bersyukur kepada Allah Tuhanku terhadap segala karunia yang telah diberikannya kepada aku. Nikmat mata memandang, kalau kita mau bayar, tidak bisa kita bayar. Oksigen itu mahal, oksigen itu. Lancarnya kita buang air kecil. Orang kalau nggak lancar buang air kecilnya, dimasukkan selang ke rumah sakit. Sakitnya luar biasa, bayarnya mahal. Bayarnya mahal. Telinga terganggu pendengarannya, alatnya ada, mahal biayanya. Mata rabun, operasi katarak, mahal biayanya. Belum tentu sempurna. Tapi Allah kasih kita ini nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat melangkah, nikmat makan, nikmat ngantuk, nikmat tidur, nikmat buang air besar, nikmat buang air kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Mana yang gak Allah kasih? Gratis semuanya. Anda masih maksiat, Anda masih doyan berzina. Kapan Anda mau bertaubat? Allah sudah kasih teguran, sakit, masih Anda dikasih sehat lagi, belum juga Anda bertaubat. Maka saudara-saudara yang berbahagia, tak ada jaminan kita surga, tak ada jaminan kita bagaimana nasib kita di alam kubur. Apa yang dapat menenangkan kita? Kita berusaha beribadah kepada Allah, istiqamah beribadah kepada Allah. Walaupun ibadahnya ringan, tapi istiqomah. Baca Quran walaupun hanya 1 halaman, tapi tiap hari 1 halaman. Jangan Ramadan baca Quran, khatamnya 7 kali khatam Ramadan. Selepas Ramadan tidak baca Quran sampai bulan Sya'ban tidak baca Quran. Nauzubillah min dzalik. Mendingan 1 halaman, mendingan 1 ayat, tapi tiap hari dia pegang Quran, tapi tiap hari tangannya nyentuh Quran, tapi tiap hari matanya lihat Quran, tapi tiap hari lidahnya basah dengan Quran. Walaupun 1 ayat, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang Ramadan 7 kali dia khatam, selepas Ramadan dia tinggalkan Quran. Auzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW bersabda, khairul amal, sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah itu apa? Adwamuha wa in qalla, yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit, walaupun ringan. Walaupun ringan. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah. Muawiyah namanya. Tiba-tiba Nabi SAW di satu hari, matahari ini redupnya luar biasa. Redup matahari ini, tak seperti biasa. Hampir-hampir kayak mau maghrib matahari ini, padahal masih siang. Siang bolong seharusnya panas. Ini kok kayak mau tenggelam matahari. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa gerangan? Ini matahari redup luar biasa, tidak sebagaimana biasanya. Apa jawab Jibril? Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa ada sahabatmu Muawiyah yang meninggal dunia hari ini. Meninggal dunia hari ini. Dan seluruh malaikat, ribuan, jutaan malaikat turun mengantarkan jenazahnya hari ini. Sehingga saking banyaknya malaikat yang turun, sayap-sayap malaikat itu menghalangi sinarnya matahari. Allahu Akbar. Rasul SAW bertanya, apa amalan sahabatku ini wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, ketahuilah bahwa sahabatmu Muawiyah ini, dia punya amalan. Apa amalannya? Bukan tahajud sepanjang malam, tidak. Bukan istighfar sepanjang malam, tidak. Bukan sujud sepanjang malam, tidak. Bukan puasa Senin Kamis, tidak. Bukan puasa Daud sehari puasa sehari tidak puasa, tidak. Amalannya ringan. Apa amalannya? Setiap waktu luangnya, entah pagi, entah siang, entah malam, kalau dia punya waktu luang, dia selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita harus punya amalan rahasia yang kita istiqomahkan walaupun itu ringan. Harus ada amalan andalan walaupun itu ringan, tapi istiqomah kita lakukan.
Silahkan ambil barokah daripada perbuatan sahabat. Baca Qul Huwallah. Dulu Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya sama Nabi, "Wahai Bilal, ya Bilal, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara gesekan sendalmu ada di surga. Orangnya masih hidup. Masih hidup, tapi suara trompa, suara sendalnya sudah masuk surga. Apa amalanmu wahai Bilal, kata Nabi? Apa yang kau lakukan sehingga suara sendalmu itu berada di dalam surga? Aku dengar tadi malam. Mimpi Nabi itu kebenaran, wahyu dari Allah. Apa yang kau amalkan? Jawab Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aku ini tidak pernah berwudu kecuali di waktu siang, malam, pagi, kecuali setiap saya berwudu saya melakukan salat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat sunat wudu." Ternyata salat sunat wudu itulah yang membuat Allah ridha kepada Bilal bin Rabah. Maka saudaraku muslimin yang berbahagia, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan ridha surga dan ampunannya pada ketaatan hambanya. Allah rahasiakan. Dan begitu pula Allah merahasiakan kemurkaannya pada perbuatan maksiat hambanya. Maka jangan sepelekan maksiat walaupun dia ringan. Begitu pula jangan sepelekan perbuatan baik, perbuatan ibadah walaupun dia ringan. Jangan-jangan perbuatan ibadah yang ringan mungkin kita tidak anggap itu sebagai ibadah. Ternyata itu yang membuat Allah mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Tahukah kita ada sebuah riwayat, sahih riwayatnya, bahwa seorang pelacur ahli zina, seorang pelacur, ketika dia pulang dari melacurnya, dia melihat seekor anjing yang kehausan, menjulur-julurkan lidahnya, menjilat-jilat di tepi sumur. Lalu seorang ahli zina ini merasa kasihan dengan makhluk Allah. Dia itu adalah anjing. Ketika dia kasihan, dia lepas khofnya, sendalnya, sepatunya dia lepas, dia ikat sepatunya, lalu dia timbakkan air, diminumkan itu anjing. Ternyata apa? Dengan perbuatan baiknya kepada anjing itu, rasa kasihannya kepada anjing itu yang membuat Allah kasihan kepada orang yang berdosa ini, sehingga Allah ampuni dosanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan-jangan saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, senyumnya kita kepada saudara kita ketika kita bertemu, jangan-jangan itu yang membuat Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah. Jangan-jangan hadir dan pertemuannya kita malam ini, mungkin itulah yang membuat Allah membersihkan kita semua dari segala dosa dan dosa. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini dengan segala keikhlasan dalam hati kita, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, hadir karena Allah, hati kita bersaudara karena Allah, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan rasa kekuatan persaudaraan iman, pertemuan karena iman ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Inilah yang membuat Allah memasukkan kita dan keluarga kita, semua anak cucu kita ke dalam surganya. Amin. Berjumpa dan bersama bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, itu mutlak hidayah dan ilmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada khilaf, salah dari tutur kata saya, itu semata-mata karena kelemahan dan kedaifan serta kesalahan saya pribadi sebagai hamba Allah, manusia yang tak luput dari noda dan dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.